Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga dari alur cerita anime Shangri-La Frontier. Melanjutkan pembahasan manga anime Shangri-La Frontier, di video kali ini kita akan memasuki chapter 86 dan Mimin akan bahas sampai chapter 89. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video, dan jangan lupa kalian aktifkan notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan buat kalian yang berbaik hati, kalian bisa melakukan donasi melalui rekening di bawah atau DM Mimin lewat Instagram untuk membantu Mimin dalam membeli peralatan editing video ya guys. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan manga spoiler dari anime Shangri-La Frontier. Di part sebelumnya kita sudah melihat klan SFSU yang terbantai melawan Unique Monster Lycaon. Kekalahan mereka karena masih kurangnya informasi tentang kemampuan Lycaon ini guys, yang dimana Lycaon menjadi dua dan dapat berteleportasi melalui kegelapan malam yang membabat mereka secara cepat, yang tentunya ini akan menyulitkan bagi mereka untuk memprediksi ataupun menghindari serangan tersebut. Kali ini pertempuran masih berlanjut, Sanraku bersama Rei. Nah, di sini Mimin manggilnya Rei karena di part sebelumnya kita sudah melihat si Berserker Zero ini untuk menyuruh Sanraku untuk memanggilnya Rei ataupun Zero untuk mempermudahnya dalam memanggilnya dan mempersingkat juga pengucapannya ya ketika tempur, dan itu akan sangat membantu. Sanraku kewalahan menangkis serangan Lycaon. Rei datang membantu Sanraku dan melancarkan skill Supreme Divine Slash. Tebasan yang kuat itu bahkan tidak berefek banyak pada Lycaon, dan Rei terkena serangan balik, alhasil ia terpental. Sanraku kembali fokus dan ia sudah agak memahami pola serangan dari klonnya ini, yang dimana sebenarnya klonnya hanya dapat melakukannya gerakan sederhana. Pikir Sanraku seperti itu, tapi saat Lycaon menyatu dengan kegelapan dan menyerang, itu membuat serangannya sulit untuk diprediksi. Sanraku menyuruh Rei untuk melihat pergerakan dari awan dan terus bertarung, karena nanti ketika awannya menutup bulan, maka klonnya ini bakal muncul guys. Rei maju dan melancarkan skill Apocalypse. Serangannya itu sangat hebat, bahkan membuat Lycaon merasa kesakitan. Kali ini Lycaon teralihkan ke Rei. Di sisi lain, Sanraku bersiap-siap menggunakan senjata super barunya, yaitu Gildabril. Tapi klon dari Lycaon itu terus mengganggu Sanraku dan membuat Sanraku harus fokus menghindarinya. Sanraku berasumsi kalau yang asli nggak bisa melewati bayangannya. Sejauh ini ia bertarung tanpa melakukannya dan membuat kita berpikir seperti itu. Selain itu, Sanraku merasa anjing ini mengerti apa yang diucapkan oleh Sanraku, atau jangan-jangan dia mengerti bahasa manusia. Entah AI macam apa yang ditanamkan monster ini, tapi hal ini tidak membuat semangat Sanraku itu turun guys. Kali ini Sanraku melancarkan skill Vorpal Arts Mirror of Fading. Skill ini Sanraku gunakan sebagai umpan, dan Sanraku dan Rei harus memikirkan cara yang ampuh untuk mengalahkannya sambil menunggu klonnya ini mengulur waktu. Kemudian Rei berkata tentang serangan penentu dirinya. Skillnya ini juga yang ia dapat sebagai rekor dan julukan dari Attack Master. Sanraku pun setuju akan hal itu. Mereka berdua pun segera bersiap-siap dan Sanraku maju terlebih dahulu dengan senjata Gildabrilnya, sebuah skill Air Gate Lamp, sebuah skill yang memiliki kerusakan bonus untuk serangan kritis berdasarkan status keberuntungan, kombinasi dari Hand of Fortune dan Shockfist. Tapi ternyata serangannya itu tidak berefek apa-apa. Kemudian Rei sebelum melancarkan skill ultimate-nya ini, ia harus memicunya dengan skill Apocalypse dan skill Catastrophe, masing-masing itu 5 kali guys. Skill Apocalypse bagian dari Satanel of the Evil Emperor, dan Catastrophe kebalikannya, dimana hanya dapat digunakan dalam mode Satan Emperor of Evil. Sanraku bertugas memancing Lycaon dan Rei akan mengumpulkan stak serangan skillnya itu sambil memberikan damage. Ketika bulan tertutup, kegelapan klonnya akan muncul guys. Mereka harus mencari tahu pola serangan ini atau mereka tidak akan sampai ke serangan penentu itu.
Ketika klon itu hendak menghantamnya, Sanraku hanya bisa mengandalkan Inventoria-nya untuk selamat. Skill Inventoria ini memakan banyak MP, bahkan MP Sanraku sampai habis. Pertempuran dengan Wesemon sebelumnya ini banyak persiapan, tapi pertempurannya kali ini benar-benar seadanya guys. Sanraku harus memanfaatkan potion yang ada semaksimal mungkin. Masuk ke mode Satan seharusnya akan meningkatkan daya tahan Rey, tapi kemungkinan potion healingnya nggak akan cukup. Saat memikirkan itu, tiba-tiba Sanraku kembali dan mengalihkan dengan skill Mirror Arts Fighting-nya. Tapi Rey yang melihatnya agak terkejut dengan penampilan baru Sanraku, yang dimana helm Sanraku ini berbeda. Ia menggunakan helm khusus non-standar Adeben, dan ia juga menggunakan burung standar non-taktis Suzaku. Nah, akhirnya si Sanraku pakai perlengkapan taktisnya guys. Sanraku menggunakan reaktor ether untuk energinya dan membuatnya dapat menggerakkan ini guys. Nah, buat kalian yang tahu, ini adalah senjata-senjata yang ia dapat ketika mengalahkan Wesemon ya, yang ini merupakan item dari era dewa. Tampilan dan teknologinya benar-benar canggih guys. Rey yang melihatnya benar-benar terkejut lantaran selama ia bermain setahun ia belum pernah melihatnya. Suzaku dan Sanraku mengalihkan perhatian dari Lycaon ini dan membuat Rey bisa melancarkan skill-skillnya dengan mudah. Selain itu, dengan senjata Gildabril-nya, Sanraku melepaskan Fire Up dan menghantam kepala Lycaon ditambah skill tumbuhnya dari peluru itu yang dapat mengulur si Lycaon ini dan nampak lebih efektif jika mengenai kepala guys. Kali ini serangan klonnya akan muncul lagi. Kali ini Sanraku menyuruh monnya si Suzaku untuk manuver ke atas dan menuju awan itu dan meledakkan kegelapan awan itu. Hal ini membuat Sanraku tahu posisi kedatangannya dan membaca serangannya dengan gampang. Sanraku memukul kepala Lycaon itu dengan Get Lamp dan Rey dengan skill Apocalypse-nya. Rey merasa kalau bersama Sanraku mungkin bisa mengalahkannya, tidak peduli seberapa kuat monster itu. Alah, pucin aja nih. Pertempuran sengit masih berlanjut, tapi sayang sekali Rey terkena serangan Lycaon dan terhempas menghantam tembok. Dan HP-nya ini benar-benar kritis dan terancam mati. Sanraku berusaha menyerang Lycaon supaya perhatian pindah ke badannya, tapi Lycaon mengabaikannya dan terus menyerang Rey. Rey masih sempat menghindar, tapi ia tidak punya waktu untuk menyembuhkan dan ia merasa armornya berat dan kesulitan gerak. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat Rey. Dengan tekad pantang menyerah, ia bersiap-siap dan mengangkat pedangnya. Tapi sayangnya klon Lycaon muncul dan menggigit Rey. Tapi tiba-tiba saat si Rey ini tergigit, tubuhnya berubah menjadi sebuah kayu layaknya sebuah jurus ninja. Dan benar saja, seni rahasia Hagakushi. Tiba-tiba muncul sosok ninja perempuan yang membantunya. Ia adalah Akane Akitsu yang ternyata sebelumnya berhasil ke Rabituza dan datang bersama Emul dan kakak Emul, si Sersu. Sanraku terkejut yang ternyata player itu ternyata kenalan Sanraku guys. Kemudian Rey berterima kasih kepadanya karena telah membantunya. Kemudian ia menanyakan Akane, "Kalau Akane, kamu memiliki hubungan seperti apa dengan Sanraku?" tanya Rey. Akane menjawab, "Dia pemain yang lebih tua, jadi aku menghormatinya. Sanraku senang kedatangannya ke sini dapat membantunya." Rey juga sama, tapi si Rey ini merasa tidak nyaman kedatangan dari si Akane ini. Pasti cemburu si Rey ini ya guys. Nah oke. Kelanjutannya seperti apa untuk pertempuran melawan Lycaon untuk part selanjutnya. Yang kali ini party Sanraku bertambah si Akane. Dan ada 3 ya, Sanraku, Rey, dan Akane melawan Lycaon di next video guys. Oke, jangan lupa subscribe.